Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam Media, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Anak kecil penjual koran ini dihina teman-temannya. Beberapa tahun kemudian teman-temannya malu karena hal ini. Kerja keras merupakan satu di antara cara untuk meraih kesuksesan. Orang seringkali berpikir bahwa kesuksesan ditentukan oleh bakat. Padahal jika orang memiliki bakat namun tak mau bekerja keras, kesuksesan tidak akan pernah datang. Itulah mengapa kamu harus bekerja keras untuk mencapai harapan tertinggimu. Kerja keras selalu dibarengi dengan semangat yang membara, maka itu kamu perlu kata-kata motivasi agar semangatmu makin besar. Matahari masih belum menunjukkan wujudnya, tapi seorang anak kecil berusia 10 tahunan itu sudah mengenakan seragam merah putih sambil mengayuh sepedanya cepat-cepat menuju sebuah ruko yang sudah buka. Rupanya ruko itu adalah depot koran. Iya, anak kecil itu bernama Adi. Setiap pagi ia akan mengambil beberapa bandel koran untuk ia jajakan sebelum sekolah. Lalu ia jajakan kembali setelah pulang sekolah. Adi merupakan anak sulung dari Ibu Siti, seorang janda dengan 2 anak. Mereka hidup dengan keterbatasan. Bu Siti yang hanya bekerja sebagai penjual kue keliling dengan upah Rp10.000 per hari hanya bisa memberi makan 2 anaknya seadanya. Sedangkan untuk kebutuhan lain, Bu Siti tidak bisa berharap banyak. Atas dasar inilah Adi dengan semangatnya ia membawa sepeda kecil itu keliling kota. Dari lampu merah ke lampu merah lainnya, dari trotoar hingga masuk angkutan umum, Adi terlihat sangat mahir menjajakan korannya. Di sekolah, Adi adalah murid yang nilainya rata-rata saja, tidak ada yang spesial. Adi juga tidak begitu mempedulikan nilainya asal tidak di bawah rata-rata. Menurut Adi, ia masih aman. Setiap pagi, Adi pergi ke sekolah dengan buku-buku di dalam tasnya. Namun ada satu hal yang membuat Adi berbeda dari teman-teman yang lain. Di sebelah sekolahnya, Adi membawa sekeranjang koran tua yang ia jual setiap hari setelah sekolah. Ia tidak melakukan itu karena terpaksa, melainkan karena ia ingin membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hari-hari keluarganya. Hingga teman-temannya melihat Adi menjual koran, mereka sering bertanya, "Mengapa kamu harus bekerja seperti itu, Adi? Kamu masih anak-anak." Namun Adi dengan tersenyum menjawab, "Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin membantu ibuku dan memberikan adikku masa depan yang lebih baik. Aku juga ingin mendapatkan uang untuk belajar lebih banyak dan mencapai mimpiku." Setelah pulang sekolah, Adi pergi ke daerah-daerah yang ramai dan dengan semangat yang sama menjual koran kepada warga yang lewat. Kadang-kadang ia merasa lelah, terutama saat cuaca buruk atau saat korannya tidak laku. Namun Adi tidak pernah menyerah. Setiap pagi setelah menyelesaikan sholat subuh, Adi langsung berganti seragam dan bergegas menuju depot koran dengan sepeda kecilnya. Walaupun terkadang masih mengantuk, semangatnya untuk bekerja dan membantu keluarganya selalu membara. Di depot koran, Adi dikenal sebagai penjual koran setempat. Mereka tahu bahwa Adi adalah anak yang rajin dan tekun dalam pekerjaannya. Setiap harinya ia mengambil stok koran yang telah disiapkan dan meletakkannya dengan rapi di dalam keranjang sepedanya. Kemudian dengan senyum di wajahnya, ia memulai perjalanan harian untuk menjual koran tersebut. Saat bersepeda melintasi kota, Adi tidak hanya menjual koran, tapi juga menyapa pelanggan dengan ramah dan mengucapkan salam. Ia tahu bahwa hubungan baik dengan pelanggan adalah kunci keberhasilan. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengenalnya dengan baik dan selalu mencari Adi setiap saat. Pada setiap akhir pekan, Adi juga membantu ibunya mengemas kue-kue yang akan dijual. Ia mempelajari resep-resep kue dari ibunya dan bahkan mencoba membuat beberapa kue sendiri. Kedekatan dengan ibunya dan minatnya dalam kuliner tumbuh dengan cepat. Walaupun Adi tumbuh dalam keterbatasan, ia selalu memiliki impian besar untuk masa depannya. Ia ingin menjadi jurnalis yang terkenal dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya dan adiknya. Impian itu memberinya semangat untuk terus belajar dan bekerja keras sejak usia kecil. Suatu hari, ketika Adi bersekolah di kelasnya yang ramai, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Salah satu teman sekelasnya bernama Dani mulai mencemoohnya karena Adi sebagai penjual koran. Dani dan beberapa teman lainnya tertawa dan mengolok-ngoloknya.
"Hei penjual koran, kenapa kamu sekolah? Harusnya kamu masih di jalanan sambil bilang, koran, 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 koran," ucap Dani. "Hahaha, koran, 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 koran. Pak, Bu, koran, Pak," kata yang lain menambahkan. "Pelajar itu tugasnya belajar, bukan jualan koran. Pantas sekolah ini bau knalpot bis, ternyata sumbernya ada di sini," tambah Adi. "Adi, jadi penjual koran itu tidak akan membuatmu sukses," tambah yang lain. Adi merasa tersinggung dan sedikit terpukul oleh ejekan itu, namun ia tidak marah. Alih-alih ia menjawab dengan mantap, "Aku menjual koran untuk membantu ibuku dan memenuhi kebutuhan keluarga. Makanya jangan miskin," teriak Dani. Adi yang mendapat ejekan itu hanya bisa tertunduk lesu. Ia tahu bahwa keadaan yang membuatnya begini. Ia juga tidak ingin menjadi penjual koran, ia ingin bermain dengan normal seperti anak-anak yang lain. Walaupun Adi merasa sedih oleh ejekan teman-temannya, ia tidak membiarkan kata-kata mereka menghentikannya. Ia memahami bahwa pekerjaannya adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ibu Siti yang selalu mendukungnya mengingatkan Adi, "Jangan biarkan kata-kata orang lain meruntuhkan semangatmu, Nak. Yang penting kita tahu mengapa kita melakukannya dan berusaha sebaik mungkin." Setiap hari setelah pulang sekolah, Adi mengenakan seragam merah putih dengan semangat. Dia mengambil sisa koran yang tidak terjual di pagi hari dan membawanya dengan sepedanya. Dalam seragamnya yang merah putih, Adi terlihat sangat gagah, seolah-olah dia adalah seorang pahlawan kecil yang siap untuk menjajakan koran sisa pagi. Dengan sepeda yang kecil, Adi berkeliling kota, menawarkan koran sisa pagi kepada pelanggan tetap dan orang-orang yang ada di sekitar. Dia selalu memberikan senyum ramah dan ucapan terima kasih kepada pelanggan setianya. Beberapa orang bahkan mulai mengenalinya sebagai anak koran, karena kesungguhan dan semangatnya dalam menjalani pekerjaan. Meskipun kadang-kadang cuaca tidak bersahabat, dengan hujan atau terik matahari, Adi tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa setiap penjualan koran membantu keluarganya dan juga membawa dirinya lebih dekat dengan mewujudkan impian-impiannya. Suatu hari, ketika Adi berhenti di persimpangan jalan, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi mendekatinya. Pria itu menyapa Adi dengan tulus dan berkata, "Saya melihatmu menjual koran setiap hari dengan semangat yang luar biasa, Adi. Kamu adalah anak hebat." Adi tersenyum dan berterima kasih kepada pria tersebut. Ia merasa seperti mendapat dukungan dari orang yang tak dikenalnya. Untuk sesaat ia dibuat heran, kenapa orang yang tidak ia kenal selalu memuji ketekunan Adi, sedangkan teman-teman Adi selalu mencemooh dan menghinanya, seolah apa yang ia lakukan itu salah. Tapi Adi tidak ambil pusing soal itu. Hingga awan hitam menutupi terik matahari itu, panas berubah menjadi gelap menandakan akan terjadi hujan. Dan benar saja, hujan badai tiba-tiba mengguyur kota. Adi merasakan tantangan besar dalam menjalankan pekerjaannya menjual koran sisa pagi. Hujan deras dan angin kencang membuat koran-koran yang dibawanya menjadi basah dan robek. Pakaian seragam merah putihnya yang biasanya membuatnya terlihat gagah, kini menjadi basah kuyup. Adi berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan pekerjaannya meski kondisinya semakin memburuk. Namun hujan semakin lebat dan Adi merasa kedinginan hingga tulang. Terpaksa ia berhenti sejenak dan duduk di tepi jalan untuk mencari tempat berlindung dari hujan. Saat itu air mata mulai mengalir dari mata Adi. Dia merasa putus asa dan kecewa karena semua usahanya sia-sia. Sejenak ia merenung tentang segala pengorbanan yang telah dia lakukan untuk membantu ibunya dan mewujudkan impian-impiannya. Rasanya seperti hujan yang turun dari langit adalah simbol semua kesulitan yang dia alami. Tetapi Adi adalah seorang anak yang kuat. Meskipun ia menangis karena kelelahan dan kekecewaan, ia tidak menyerah. Dalam hatinya ia mengingat semua kata-kata semangat yang pernah diberikan oleh ibunya dan semua orang yang mendukung. Ia tahu dia tidak boleh menyerah sekarang. Setelah beberapa saat, Adi berdiri kembali. Meskipun basah kuyup dan kedinginan, ia memutuskan untuk melanjutkan menjual koran sisa pagi. Ia tahu bahwa ibunya dan adiknya mengandalkan penghasilan yang ia bawa pulang, dan impian-impiannya tidak akan terwujud jika dia menyerah sekarang. Di sisi lain, di tengah badai yang mendera, ibunya, Ibu Siti, duduk di rumah dengan khawatir. Waktu sudah berjalan dan Adi belum juga pulang. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya, terutama dengan cuaca yang buruk seperti itu. Ibu Siti mencoba untuk tetap tenang dan berdoa agar Adi selamat. Ia tahu bahwa Adi adalah anak yang tangguh dan memiliki semangat yang besar. Tapi badai ini benar-benar membuatnya cemas. Ibu Siti berdoa agar Adi selamat dan bisa kembali ke rumah dengan selamat.
Ketika Adi akhirnya tiba di rumah, ibunya keluar berlari dari pintu depan. Ia memeluk Adi erat-erat sambil menangis bahagia. "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak," kata Ibu Siti sambil mencium kening Adi. Adi juga menangis, tapi kali ini bukan karena kekecewaan, melainkan karena kebahagiaan dan lega. Ia tahu betapa khawatirnya ibunya dan ia merasa bersyukur bahwa ia bisa kembali dengan selamat. "Ibu, koran hari ini tidak habis, malah basah kuyup kena air hujan, Bu," rengek Adi. "Gak apa-apa, Nak, yang penting kamu selamat," jawab sang ibu. Mereka berdua kemudian duduk bersama di dalam rumah yang hangat. Ibu Siti membuatkan Adi secangkir teh panas untuk menghangatkan tubuhnya yang basah kuyup. Mereka saling bercerita tentang pengalaman mereka selama badai dan merasa lebih dekat satu sama lain. Setelah Adi duduk di pangkuan ibunya dengan pakaian yang masih basah, ia tidak bisa menahan tangisnya. Air matanya berlinang di pipinya karena merasa kecewa dan frustasi. Ia tahu bahwa ibunya bergantung pada uang yang dia hasilkan dari menjual koran untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ibu Siti yang selalu menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi Adi merangkulnya erat. Ia merasa sedih melihat anaknya menangis karena ia tahu betapa keras Adi bekerja setiap hari untuk membantu keluarganya. Ibu Siti meletakkan tangannya di kepala Adi, menenangkan dan menghiburnya. "Tenanglah, Nak," kata Ibu Siti dengan suara lembut. "Yang paling penting adalah bahwa kamu selamat. Uang bisa kita cari lain waktu, kita akan menghadapinya bersama-sama." Adi mengangguk, ia menyeka air mata. Ia tahu bahwa ibunya selalu memiliki kata-kata bijak dan penuh cinta yang dapat menguatkan hatinya. Meskipun ia merasa kecewa dan marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa membawa pulang uang hari itu. Ia tahu bahwa keluarga mereka akan selalu bersatu dalam mengatasi setiap kesulitan. Malam itu, mereka berdua duduk di ruang tamu yang hangat. Meskipun kondisi keuangan mereka mungkin sulit, Adi merasa bersyukur memiliki ibu yang begitu penyayang dan penuh pengertian. Mereka berbicara tentang masa depan dan impian-impian mereka. Dan Adi bersumpah untuk terus bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka bersama-sama. Hari berganti, Adi terus menjalani pekerjaan sebagai tukang koran sepanjang masa SMA-nya. Walaupun tuntutan sekolah yang makin berat, Adi tetap setia menjual koran setiap pagi. Ia belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik antara sekolah, pekerjaan, dan waktu untuk belajar. Semua itu dilakukannya untuk membantu ibunya dan mencapai impian-impiannya. Ketika ia masuk SMA, banyak teman-teman yang mulai mencari pekerjaan paruh waktu yang lain atau hanya fokus pada pelajaran mereka. Namun Adi yakin bahwa menjual koran adalah cara yang baik untuk tetap mendukung keluarganya dan meraih impian jurnalismenya. Walaupun pekerjaannya sebagai tukang koran masih sama, Adi mulai memahami lebih dalam pentingnya berita dan informasi. Ia membaca koran dengan seksama dan sering memperhatikan berbagai isu yang terjadi di kota dan di seluruh dunia. Ia merasa semakin terinspirasi untuk menjadi seorang wartawan yang dapat memberikan suara kepada mereka yang tidak terdengar. Saat menghadapi ujian-ujian sekolah yang penting, Adi terus belajar dengan tekun di malam hari setelah selesai menjual koran. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai impian-impiannya dan ia tidak ingin melepaskan peluang itu. Pagi hari adalah waktu yang sangat berharga bagi Adi. Dia berusaha untuk menjual koran dengan cepat sebelum jam 7 pagi ketika sekolah dimulai. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai penjual koran pagi itu, Adi bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di sekolah, Adi adalah siswa yang tekun dan berprestasi. Ia selalu mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan rajin belajar. Meskipun ia tahu bahwa beban pelajarannya sangat berat, ia tetap memberikan yang terbaik dalam setiap pelajaran. Adi berdiri di tengah-tengah sebuah kelompok teman sekelasnya yang duduk di kursi plastik di halaman sekolah. Ia memegang sejumput koran yang dijualnya pagi tadi, lengkap dengan topinya yang sedikit kusut. Ia dengan cepat menyusun koran-koran tersebut dalam keranjang kecil yang diletakkan di sepeda kecilnya. "Hei Adi, lagi apa sih kamu tuh? Jualan koran lagi?" kata Dani teman SD Adi sampai SMA. "Iya bener nih Adi. Dulu kamu tuh kelihatan lucu banget dengan seragam merah putihmu dan tumpukan koran itu. Sekarang sama saja, tambah yang lain. Kenapa kalian dari dulu gangguin aku terus sih? Padahal aku kan tidak pernah mengganggu kalian. Aku jualan untuk memenuhi kebutuhanku sendiri, tidak minta kalian," teriak Adi membela diri. Wah, adik kecil sekarang sudah dewasa, sudah bisa banyak bicara, tapi masih sama jualan koran. Mau jadi apa lulus sekolah nanti, Di? Ejek Dani. "Ya penjual koran abadi lah, dia kan jualan dari kecil," tambah yang lain.
Teman-teman Adi tertawa keras dan merasa senang atas ajakan mereka. Adi memilih untuk tidak merespon dengan marah atau frustasi. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya, menumpuk koran-koran dengan hati-hati dalam keranjang sepeda kecilnya. Ia tahu bahwa impian dan tekadnya akan membawanya jauh, meskipun ia harus menghadapi ajakan-ajakan teman-temannya saat ini. Setelah menjalani hari sekolah yang penuh drama, Adi kembali pulang dengan semangat yang sama. Sepulang sekolah, ia langsung mengambil koran-koran yang masih tersisa dan bersiap untuk menjualnya lagi. Ia tahu bahwa pekerjaannya sebagai penjual koran sangat penting bagi keluarganya, dan ia menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Adi berdiri dengan sepedanya yang dipenuhi tumpukan koran-koran, menjualnya kepada para pengendara yang berhenti sejenak di lampu merah. Di sekitarnya, beberapa penjual asongan lainnya juga sedang berjualan makanan dan minuman. Tiba-tiba sebuah mobil Satuan Polisi Pamong Praja berhenti di dekat Adi. Petugas Satpol PP keluar dari mobil dan menghampiri Adi dengan serius. "Hei kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu punya izin untuk jualan di sini?" kata petugas Satpol PP. "Maaf Pak, saya hanya menjual koran untuk membantu keluarga dan juga untuk biaya sekolah saya," jawab Adi gugup. Petugas Satpol PP lainnya juga ikut memeriksa koran-koran di sepeda Adi. "Tapi kamu masih sekolah ya?" Adi mengangguk. Kamu masih sekolah ya? Baiklah, kami menghargai semangatmu untuk tetap sekolah. Tapi pastikan kamu menjaga ketertiban di sini dan tidak mengganggu lalu lintas. Ngerti?" "Terima kasih Pak, saya akan berusaha untuk tidak mengganggu dan menjaga ketertiban." "Baiklah, tetap bersemangat dalam sekolahmu. Semoga kamu bisa meraih impianmu," kata Satpol PP itu. Petugas Satpol PP tersebut kemudian kembali ke mobil mereka dan melanjutkan patroli mereka. Adi merasa lega karena mendapat pengertian dari petugas Satpol PP. Mereka menghormati tekadnya untuk tetap bersekolah sambil menjalankan pekerjaannya sebagai penjual koran. Suatu hari, ketika Adi sedang menjajakan koran di pagi yang cerah, ia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan jas hitam yang rapi. Pria itu tampak serius dan bertanya, "Ada berita apa hari ini, Nak?" Adi dengan penuh keyakinan dan kemampuan berbicara yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai penjual koran menjawab dengan lancar. "Tentu saja Pak, hari ini ada beberapa berita menarik yang layak Anda ketahui. Di dunia politik terjadi penundingan penting antara dua negara tetangga. Di dunia olahraga, tim sepak bola lokal kita meraih kemenangan besar kemarin malam. Dan di sisi positif, ada sebuah cerita inspiratif tentang seorang anak yang berjuang untuk mewujudkan impiannya." Pria itu terkesan dengan pengetahuan Adi tentang berita-berita terkini dan bertanya lebih lanjut tentang cerita inspiratif yang terakhir. Adi dengan antusias menceritakan kisah tentang seorang anak yang tumbuh menjadi wartawan sukses setelah menjalani perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Pria itu tersenyum dan memberikan beberapa uang sebagai pembayaran untuk koran tersebut. "Terima kasih Nak, saya sedang mendengar berita-berita itu. Tetap semangat dalam pekerjaanmu ya," kata pria itu. Adi tersenyum dan berterima kasih kepada pria tersebut. Pertemuan Adi memberikan Adi semangat tambahan untuk terus menjalani pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Ia menyadari bahwa berita adalah cara bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan dunia, dan ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Pertemuan itu juga mengingatkan Adi bahwa setiap pembaca berita memiliki cerita dan minat mereka sendiri. Mengabarkan berita dengan tepat dan berbicara dengan penuh antusiasme dapat membantu menginspirasi orang lain dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Suatu hari, ketika Adi sedang dalam perjalanan pulang setelah menjajakan koran pagi, ia tiba-tiba terjebak dalam situasi yang tak terduga. Di sepanjang jalan menuju rumah, ia secara tidak sengaja melewati daerah di mana sedang terjadi tawuran antara dua kelompok pelajar dari sekolah berbeda. Polisi yang datang untuk mengendalikan kerusuhan tersebut langsung bertindak cepat untuk memisahkan para pelajar yang terlibat dalam tawuran. Namun dalam kekacauan dan kebingungan tersebut, ada yang masih mengenakan seragam sekolah menjadi salah tangkap oleh salah satu petugas. Pria itu memegang Adi dengan keras dan menuduhnya sebagai salah satu pelajar yang terlibat dalam tawuran tersebut. Adi mencoba menjelaskan bahwa ia bukan bagian dari kelompok pelajar yang terlibat dalam tawuran. Ia hanya seorang penjual koran yang pulang setelah pekerjaan selesai. Namun situasi yang kacau membuatnya sulit untuk meyakinkan petugas. Ia dibawa ke kantor polisi bersama dengan pelajar-pelajar lain yang terlibat dalam kerusuhan. Ketika Adi berada di kantor polisi sambil menunggu untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang situasinya,
Salah satu polisi yang duduk di meja sebelahnya mendekatinya. Polisi itu tampak akrab dan Adi mengenali wajahnya sebagai seorang langganan setia korannya. Polisi tersebut tersenyum dan berkata, "Hei Adi, apakah kamu penjual koran yang sering mengantarkan koran ke kantor polisi ini?" Adi dengan cepat mengenali polisi tersebut. "Iya Pak, saya Adi, penjual koran yang sering memberikan koran ke sini." Polisi tersebut kemudian memberikan kesaksian bahwa Adi adalah seorang penjual koran yang jujur dan rajin. Dia tidak mungkin terlibat dalam tawuran pelajar yang sedang terjadi. Ia memberikan penjelasan kepada petugas lain tentang bagaimana ia sering berinteraksi dengan Adi dan bagaimana Adi selalu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Pertanyaan polisi langganan koran itu membantu Adi untuk dibebaskan dari tuduhan tawuran. Polisi yang bertanggung jawab segera menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam menangkapnya. Ibu Siti yang menunggu Adi pulang seperti biasa mulai khawatir ketika ia tidak kunjung tiba. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Adi dan akhirnya mengetahui bahwa anaknya telah ditangkap polisi. Ibu Siti segera pergi ke kantor polisi untuk memastikan keamanan Adi dan memberikan klarifikasi tentang identitasnya. Mereka meminta maaf kepada Adi dan Ibu Siti atas kebingungannya. Adi dan Ibu Siti pulang dari kantor polisi dengan perasaan lega dan bersyukur. Mereka merasa bersyukur bahwa ada orang yang mengenal Adi dan bersedia membantunya dalam situasi yang sulit. Kejadian ini mengingatkan mereka tentang pentingnya memiliki hubungan baik dengan orang lain dalam masyarakat. Setelah kejadian yang membuat Adi salah tangkap oleh polisi, Ibu Siti merasa sangat khawatir dan cemas. Meskipun Adi akhirnya dibebaskan dan kesalahpahaman itu terpecahkan, pengalaman tersebut membuat ibunya sangat takut akan resiko yang bisa dialami Adi saat menjual koran di jalanan yang tidak selalu aman. Ketika Adi pulang ke rumah, Ibu Siti menghadapinya dengan wajah serius. Dia merasa bahwa tindakan Adi menjual koran di jalanan menjadi semakin beresiko dan sebagai seorang ibu yang sangat peduli, ia merasa perlu melindungi anaknya. "Adi, aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Pengalaman hari ini membuatku menyadari betapa berbahayanya pekerjaanmu sebagai penjual koran di jalanan. Aku khawatir bahwa suatu hari kamu bisa terlibat dalam masalah yang lebih serius. Aku tidak ingin apa-apa terjadi padamu," kata Ibu Siti dengan lembut. Adi mengerti kekhawatiran ibunya dan merasa sedih melihatnya begitu cemas. Meskipun ia mencintai pekerjaannya sebagai penjual koran dan tahu bahwa ia berkontribusi pada kebutuhan keluarganya, ia juga tahu bahwa keselamatan dan kebahagiaan ibunya adalah yang terpenting. Dengan berat hati, Adi setuju untuk tidak lagi menjual koran di jalanan. Ia berjanji untuk mencari pekerjaan lain yang lebih aman yang bisa membantu keluarganya tanpa mengorbankan keselamatannya. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah bentuk pengorbanannya untuk ibunya yang sangat ia cintai. Ibu Siti tersenyum lega dan berterima kasih kepada Adi atas keputusannya. Meskipun dia tahu bahwa pekerjaan sebagai penjual koran adalah cara Adi untuk membantu keluarganya, keselamatan dan kesejahteraan anaknya adalah yang terpenting baginya. Pak Toto, pria yang sering menjadi langganan Adi ketika ia menjual koran, merasa sangat kehilangan setelah Adi berhenti dari pekerjaannya sebagai penjual koran. Ia telah menjadi salah satu pelanggan setia Adi selama bertahun-tahun dan mereka telah membangun hubungan yang kuat. Setiap pagi, Pak Toto selalu menantikan kedatangan Adi dengan senyuman ramahnya dan pesan-pesan kecil yang ia sampaikan saat bicara dengan Adi. Mereka sering berdiskusi tentang berita terkini dan Adi selalu memberikan pandangannya yang cerdas dan tajam tentang berbagai topik. Pak Toto merasa bahwa Adi bukan hanya seorang penjual koran biasa. Baginya, Adi adalah seorang teman yang dapat diandalkan yang selalu memberikan informasi terbaru dengan senyum hangatnya. Kehilangan Adi membuat paginya terasa kurang lengkap. Suatu hari Pak Toto memutuskan untuk mencari tahu tentang keberadaan Adi. Ia ingin tahu bagaimana Adi dan keluarganya setelah ia berhenti menjual koran. Ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua berita dan obrolan yang telah mereka bagikan selama ini. Pak Toto akhirnya menemukan alamat Adi dan Ibu Siti. Ia datang ke rumah mereka dengan senyum dan hati yang hangat. Ketika Adi dan Ibu Siti melihatnya, mereka terkejut dan senang. Pak Toto berkata, "Saya sangat merindukan Adi. Kamu bukan hanya penjual koran bagus, tetapi juga teman yang hebat. Saya ingin tahu bagaimana kamu dan keluargamu." Adi tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Pak Toto, kami merindukanmu juga. Saya sekarang sedang mencari pekerjaan yang lebih aman, tapi saya selalu mengingat semua pelajaran dan obrolan baik dari Anda." Pak Toto kemudian memberikan Adi sebuah buku berjudul Kisah-Kisah Terbaik dari Koran.
Ia ingin memberikan dorongan kepada Adi untuk terus mengejar impian jurnalismenya meskipun ia tidak lagi menjadi penjual koran. Suatu hari ketika Adi sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan Pak Toto di dalam bus. Mereka saling sapa dengan gembira, dan Adi merasa senang bisa bertemu kembali dengan salah satu pelanggannya yang paling setia. Pak Toto memperkenalkan diri lebih lanjut, mengungkapkan bahwa ia sekarang menjadi pemimpin redaksi di sebuah stasiun televisi ternama. Ia mengatakan kepada Adi bahwa ia telah mengikuti perkembangan dan pencapaian Adi sejak ia berhenti dari pekerjaannya sebagai penjual koran. Pak Toto sangat terkesan dengan semangat dan tekad Adi dalam mengejar impian jurnalismenya. "Adi," kata Pak Toto dengan penuh antusiasme, "saya ingin mengundangmu ke kantor kami. Kami sedang mencari talenta muda yang berbakat, dan saya yakin kamu bisa memiliki potensi besar sebagai seorang wartawan. Apakah kamu bersedia datang dan berbicara denganku?" Adi merasa terkejut dan gembira mendengar tawaran itu. Ia tidak pernah menduga bahwa kesempatan seperti ini akan datang. Ia dengan senang hati menerima undangan Pak Toto dan berjanji untuk datang ke kantor televisi tersebut. Beberapa hari kemudian, Adi mengunjungi kantor stasiun televisi di mana Pak Toto bekerja. Ia terkesan dengan profesionalisme dan atmosfer yang ramah di sana. Pak Toto memperkenalkan Adi kepada tim jurnalismenya dan memberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengalamannya dan aspirasinya. Setelah wawancara tersebut, Pak Toto menawarkan Adi posisi magang di stasiun televisi tersebut. Ia akan diajarkan segala hal tentang dunia jurnalisme dan akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membuat berita dan program televisi. Adi menerima tawaran tersebut dengan rasa syukur dan antusiasme. Ia memulai magangnya di stasiun televisi tersebut dan mulai belajar dari para profesional yang berpengalaman di bidangnya. Adi terus mengejar impian jurnalismenya dengan tekad dan semangat yang tak tergoyahkan. Setelah mengikuti magang di stasiun televisi yang dipimpin oleh Pak Toto, ia meraih banyak pengalaman berharga dalam dunia jurnalisme. Ia belajar tentang etika jurnalistik, penulisan berita yang baik, dan cara menggali informasi dari berbagai sumber. Dalam ketekunan dan dedikasinya, Adi segera mendapatkan perhatian dalam stasiun televisi tersebut. Ia memproduksi laporan-laporan yang informatif dan berkualitas, serta memiliki kemampuan berbicara yang menarik dalam siaran langsung. Bosannya Pak Toto melihat potensi besar dalam Adi dan memberikan kesempatan yang lebih besar baginya. Adi menjadi wartawan senior yang dihormati di stasiun televisi tersebut. Ia telah meliput berbagai peristiwa bersejarah, dari pemilihan umum hingga bencana alam. Keberaniannya dalam melaporkan berita-berita yang sensitif dan kualitas pemberitaannya yang selalu konsisten membuatnya dihormati oleh rekan-rekan seprofesinya. Selain itu, Adi juga menjadi salah satu jurnalis yang paling dicari oleh masyarakat. Ia dikenal sebagai sosok yang dapat memberikan perspektif yang mendalam dan menyampaikan berita dengan jelas. Wawancara-wawancaranya dengan tokoh-tokoh penting selalu menjadi sorotan utama dalam program tersebut. Tidak hanya dalam pekerjaannya sebagai wartawan, Adi juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia menggunakan platformnya untuk membawa perhatian kepada isu-isu sosial yang penting, seperti pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menjadi panutan bagi banyak pemuda yang ingin mengikuti jejaknya. Penghargaan demi penghargaan pun datang menghampiri Adi. Ia meraih berbagai penghargaan jurnalistik bergensi, termasuk penghargaan jurnalistik nasional untuk liputan investigasi terbaik. Namun yang terpenting baginya adalah kepuasan bahwa ia dapat berkontribusi pada masyarakat melalui pekerjaannya. Pak Toto yang telah menjadi mentor dan teman dekat bagi Adi merasa sangat bangga melihat perkembangan dan prestasi yang telah diraih oleh Adi. Ia tahu bahwa Adi adalah contoh yang hidup dari tekad, kerja keras, dan integritas yang tinggi dalam dunia jurnalisme. Suatu hari teman-teman sekolah Adi yang dulu pernah mengejeknya karena menjadi penjual koran, melihat kesuksesan dan prestasi sebagai seorang wartawan senior. Mereka merasa malu dengan kondisi mereka sendiri yang masih menganggur. Beberapa dari mereka yang awalnya merendahkan pekerjaan Adi, akhirnya menghubungi Adi untuk meminta bantuan dalam mencari pekerjaan. Adi duduk dengan serius di satu sisi meja sementara seorang pria yang tampak agak gugup duduk di sisi lainnya. Pria itu adalah salah satu teman Adi dari masa SMA yang dulu pernah mengejeknya karena menjual koran. "Permisi Pak, saya Dani yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak." "Siapa Dani?" "Dani? Kamu Dani teman SD sampai SMA aku kan?" tanya Adi sambil kaget. Adi anak koran." Maksudku Adi teman SD sampai SMA aku," tanya Dani bingung.
Pria itu yang bernama Adi tampak agak canggung. Ia masih mengingat masa lalu mereka dengan Adi dan merasa malu karena perlakuannya dulu. Adi, aku meminta maaf karena dulu telah membulimu. Aku tak tahu kalau kamu akan sesukses ini. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini, Adi. Orang tuaku sudah tidak bisa lagi membiayai hidupku. Aku harus hidup mandiri, kata Dani. Kamu sudah pernah bekerja di mana sebelumnya? Tanya Adi. Setelah lulus SMA saya menganggur maksud saya Pak Adi. Saya sudah melamar di banyak perusahaan tapi tidak ada satupun yang mau menerima saya sebagai karyawan. Sekarang saya mencoba peruntungan di perusahaan Bapak. Ternyata Bapak adalah kawan lama saya. Semoga Bapak bisa mempertimbangkan lamaran pekerjaan saya. Jika saya pendendam dan mengingat tragedi masa lalu, pasti saya tidak akan menerima kamu. Tapi sebagai profesional saya akan mempertimbangkan lamaran kamu. Jawab Adi bijak. Terima kasih Adi, terima kasih. Aku sangat minta maaf karena dulu telah meremehkan kamu. Terima kasih. Tentu saja Adi menerima permintaan Dani dengan baik dan tidak menghakiminya atas perlakuannya di masa lalu. Ia tahu betapa sulit mencari pekerjaan terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Adi juga ingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka. Adi memberikan dukungan dan nasihat kepada teman-teman sekolahnya. Ia berbagi informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada, memberikan tips tentang wawancara kerja, dan bahkan membantu mereka membuat resume yang baik. Ia tahu bahwa menjadi seorang penjual koran dulu adalah bagian dari pekerjaan hidupnya yang membentuknya menjadi orang yang ia adalah sekarang. Ketika salah satu temannya akhirnya mendapatkan pekerjaan dan merasa bersyukur kepada Adi, itu adalah momen yang penuh makna bagi mereka. Ini adalah bukti bahwa setiap orang dapat berubah dan berkembang, dan Adi adalah contoh yang hidup dari hal tersebut. Kisah ini mengajarkan kita tentang kepentingan belajar dari masa lalu dan memberikan kesempatan kedua bagi orang lain. Adi tidak hanya sukses dalam berkarir jurnalismenya, tetapi juga mampu membantu teman-teman masa lalunya untuk mengatasi kesulitan dan meraih kesuksesan sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.